Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Di bawah pilihan, Chu Xingyun memilih seseorang yang mengenakan kostum mansol hijau penuh dan berteriak. Dengan pilihan seperti itu tidak hanya memberikan sanksi kepada penghinaan, tetapi juga memanen puluhan ribu kostum kulit hijau, dan juga menekan dan menghalangi semua orang yang melihatnya. Pada saat yang sama, itu justru karena pilihan yang disengaja, jadi semua tujuan menambah hingga 10.000 orang, satu tidak banyak dan satu tidak kurang. Adapun mengapa Flash Butterfly dapat berlari begitu cepat itu menghilangkan semua pakaian jiwa pada saat pertama, yang sebenarnya tidak bisa dihindari. Untuk Flash Butterfly, jaraknya tidak ada artinya, dan dua titik bisa sedikit dilipat melalui ruang dan tiba secara instan. Oleh karena itu, meskipun kota Nanhuang tingginya 3000 mil, itu tidak lebih dari 1 inci persegi untuk Flash Butterfly. Karena troll pertama diretas hingga mati, semua orang harus berhati-hati. Menghadapi adegan ini, Chu Xingyun tidak bisa menahan cibiran. Jika ini masalahnya, panennya tidak cukup. Lama bernafas, Chu Xingyun berkata lagi, siapa lagi? Siapa lagi yang tidak yakin, segera bangkit berdiri. Di hadapan provokasi Chu Xingyun, semua troll yang mengenakan kostum jiwa hijau-hijau tiba-tiba menjadi marah. Tapi, dengan pelajaran tadi, tidak peduli seberapa marah mereka tidak berani meneriaki mereka, jika tidak mereka akan dipukuli sampai mati seperti rekan-rekan mereka. Namun, meskipun troll tingkat kapten biasa tidak berani berbicara, para pemimpin pasukan kecil dan menengah di semua sisi tidak bisa duduk diam. Sebagai pemimpin sebuah partai, jika secara langsung ditekan oleh tim yang baru dibentuk, bagaimana bisa memimpin tim di masa depan? Anda tahu, biasanya, para pemimpin ini adalah semua bos dunia putra kedua bumi, dan kebajikan putra ketiganya. Sekarang dia menghadapi provokasi. Bagaimana dia bisa duduk di sana tanpa takut membiarkan kentut? Segera, suara bersumpah terdengar di setiap sudut kota. Mendengarkan kutukan, Chu Xingyun tersenyum dingin. Untuk umat manusia, Chu Xingyun dapat mengatasinya, belum lagi ras asing ini. Pikiran Chu Xingyun tersemat di batu guntur, dicampur dengan guntur di langit, dan melayang di atas kota Nanhuang. Segera, satu persatu, dengan cepat dikunci, pada saat yang sama. Thundercloud di langit, bergulir lebih dan lebih ganas. Mulai sekarang, Chu Xingyun juga tahu bahwa alasan mengapa awan guntur yang mengerikan ini mengembun kali ini dan kekuatan guntur yang menggelegak itu sebenarnya adalah faktor kebetulan. Guntur di lunas kota kuno Nanhuang belum terangsang selama ratusan juta tahun. Kali ini, Chu Xingyun mengilhami kekuatan guntur dan kilat yang telah menumpuk selama ratusan juta tahun melalui monumen kuno guntur, dan membentuk kekuatan yang tak terkalahkan. Hampir mustahil untuk melewatkan Thundercloud dan Thunder pada skala ini setelah melewatkan waktu ini. Oleh karena itu, Chu Xingyun tahu bahwa dia harus mengejutkan semua orang dan membiarkan semua orang gemetar ketika dia mendengar nama Suantian Immortal Gate. Di antara pikiran Chu Xingyun berenang cepat di awan guntur, dengan cepat mengunci satu gol demi satu. Pada akhirnya, puluhan ribu orang, mengenakan set lengkap rumah mewah biru, dikunci oleh Chu Xingyun. 10.000 target ini sebenarnya dikutuk oleh kurang dari 4.000 orang. Tapi Chu Xingyun sekarang membutuhkan kostum Blue Man's Soul, jadi, bahkan jika dia tidak berbicara, dia hanya bisa minta maaf. Meskipun ada kecurigaan membunuh orang tak berdosa, pada kenyataannya, seperti dikatakan Lulu, setiap prajurit troll di kota gurun selatan ini tumbuh dengan meminum darah manusia dan memakan daging manusia. Minum darah dan makan daging bukanlah kata sifat, tetapi deskripsi yang tepat. Pertemuan Sister Lulu di alam liar sama sekali bukan kebetulan, tetapi merupakan hal-hal yang sering ditemui oleh semua ras manusia. Belum lagi di alam liar, bahkan di kota Nanhuang, ras manusia sering dipenggal oleh ras troll tanpa alasan. Pada awalnya, ketika Chu Xingyun hendak memasuki area komersial kota Nanhuang, Lulu sangat takut dan berulang kali berhenti karena terlalu berbahaya. Hanya membuat alasan, klan troll dapat membunuh manusia sesuka hati, tanpa membayar harga apapun. Oleh karena itu, meskipun para pemimpin troll tidak berbicara, Chu Xingyun memenggal mereka tanpa beban psikologis. Anda harus tahu bahwa tujuan Suantian Immortal Gate adalah untuk menghancurkan dan melenyapkan setan. Sekarang adalah iblis yang makan manusia. Setan adalah penjaga ras manusia, Anda harus menghilangkan iblis. Saat target dikunci, saat berikutnya. Wan Leiki turun, dan guru dengan diameter lebih dari 1 meter tebal tersebar dari awan guntur. Tiba-tiba, jeritan putus asa terdengar di seluruh kota Nanhuang. Menghadapi hujan guntur yang begitu menakutkan, tidak ada yang bisa acuh tak acuh.
Khususnya, ketika semua orang melihat bahwa bahkan para pemimpin pasukan dengan jiwa dan tubuh berjubah biru, mengenakan set lengkap jas mandat biru, tidak dapat melawan pamor Guntur, mereka hanya dapat ditentukan untuk tetap di tempat dan hidup. Saat dipecah menjadi beberapa bagian, pertahanan psikologis setiap orang telah sepenuhnya runtuh, dan apa yang disebut akhir dunia tidak lebih dari itu. Dalam guntur yang lebat, puluhan ribu pemimpin yang mengenakan kostum jiwa pria biru telah jatuh ke dalam guntur, dan tidak ada yang bisa berdiri. Dalam menghadapi tragedi semacam itu, pasukan utama, yang ditempatkan di jajaran senior dari jajaran medan perang Taiko, telah berdiri satu demi satu. Segera, ratusan biksu dari semua ras mengenakan kostum rumah mewah merah melompat ke atas gedung-gedung tinggi. Melalui mata guntur, Chu Xingyun menatap rumah mewah merah dan berkata dengan dingin, mereka menghina gerbang abadi Suantian. Dengan dengusan dingin, seorang biarawan klan iblis dengan ketinggian lebih dari 9 meter dan kepala harimau berteriak, hentikan, kami telah mengenali kekuatanmu, tidak perlu membunuh lagi. Menghadapi kata-kata biksu iblis, Chu Xingyun berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak butuh persetujuanmu, aku hanya butuh kekagumanmu, bahkan ketakutan. Kata-kata Chu Xingyun baru saja jatuh, dan iblis harimau itu berkata dengan marah, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Sebelum iblis harimau menyelesaikan pidatonya, guntur besar dengan diameter lebih dari 10 meter tiba-tiba terbelah dan jatuh dengan deras di tubuh iblis harimau. Meskipun iblis harimau itu tingginya lebih dari 9 meter, guntur setebal 10 meter, jadi cahaya guntur yang mengamuk langsung menyelimutinya. Guntur tidak hilang dalam sekejap. Di bawah perhatian semua orang, lengkungan tebal berlanjut dengan suara berderak. Setiap nafas, iblis harimau, harus menderita setidaknya ribuan sambaran petir. Setelah 3 napas, ketika busur akhirnya menghilang, iblis harimau menderita 3.000 sambaran petir, dan semua daging dan darah di sekitarnya telah berubah menjadi abu terbang. Melihat kostum Red Mansore langit itu jatuh dari langit, dan semua rumah besar merah tertegun. Segera, sosok kupu-kupu berkedip warna-warni dan berwarna-warni melintas, dan kostum-kostum merah yang jatuh ke tanah menghilang seketika. Tiba-tiba, rumah-rumah merah dari semua kelompok etnis tidak bisa membantu tetapi menatap langit. Pada saat ini, semua orang dapat dengan jelas merasakan betapa besar dan mengerikan kekuatan yang muncul di dalam petir. Jika mereka terus bertarung, apalagi mereka hanya memiliki ratusan orang, bahkan jika jumlah Red Mansion bertambah menjadi 10.000, itu tidak akan cukup. Faktanya, semua orang tidak takut dengan kekuatan para petir ini, lagi pula, kekuatan para petir sebenarnya tidak tinggi. Jika Anda ingin membunuh seorang beku, Anda perlu 3 napas dan 3.000 sambaran petir. Oleh karena itu, daya yang dikonversi menjadi sambaran petir tunggal sebenarnya rata-rata. Apa yang benar-benar membuat takut semua orang adalah bahwa di Thunder Cloud, kekuatan pembuatan guntur terlalu menakutkan, hampir tidak ada habisnya. Dalam keheningan, suara Chu Xingyun terdengar dingin. Keagungan gerbang abadi Suantian tidak bisa dilanggar. Jika satu orang menolak untuk menerimanya, saya akan membunuh satu orang. Ketika sekelompok orang menolak untuk menerimanya, saya membantai sekelompok orang. Seluruh kota Nanhuang menolak untuk menerima, dan saya menghancurkan kota Nanhuang ini. Kata-kata Chu Xingyun baru saja jatuh, dan dengung dingin terdengar. Saat berikutnya, kota Nanhuang, arah istana utama kota, cahaya ungu naik dari langit dan jatuh di atas patung di tengah Grand Plaza kota Nanhuang. Dari pandangan sekilas, itu adalah biksu troll yang sangat tua. Meskipun dia sangat kuat dan tidak memiliki usia tua, rambutnya semua putih. Berdiri dengan bangga di atas patung itu, biksu troll tua itu berkata, terlalu besar untuk dikatakan, mudah untuk menggerakkan lidahmu. Mendengar suara tua ini, semua orang diam, tetapi segera, sorakan langit bangkit dari seluruh penjuru seluruh kota Nanhuang. Jelas, troll tua ini memiliki prestise tinggi di kota Nanhuang. Dengan napas tak berdaya, Chu Xingyun juga tahu bahwa dengan guntur sendirian, dia tidak bisa membunuh biksu ini. Bahkan, membunuh Red Mansions membutuhkan 3.000 sambaran petir, yang sudah menjadi batas. Meskipun troll tua ini sudah sangat tua, sebagai seorang beku, dia selalu lebih tua dan lebih kuat. Secara khusus, Chu Xingyun terkejut oleh fakta bahwa penguasa kota troll tua ini mengenakan kostum rumah mewah ungu bintang 3, dan ada 9 bintang yang menempel di sekujur tubuhnya. Zimang jiwa perang bintang 9, Zimang tubuh perang bintang 9, pakaian jiwa bintang 3 Zimang, ini adalah kekuatan penguasa kota troll. Berbicara secara logis, keberadaan seperti itu, bahkan di medan perang menengah, juga termasuk tulang punggung, dan umumnya tidak muncul di medan perang utama Taiko. Belum lagi yang lain, Anda harus membayar 90 juta tulang jiwa untuk memasuki medan perang junior Taiko ini dengan jiwa perang 9 bintang jiwa ungu. Jelas, alasan mengapa penguasa kota troll ini tiba di sini adalah karena kepentingan kota Nanhuang membutuhkan kekuatan yang kuat untuk mempertahankan dan melindungi. Mulai sekarang, keadaan Chu Xingyun masih rendah. Meskipun kekuatan guntur yang dapat dipacu sangat besar, itu tidak cukup untuk mengembun dan cukup kuat dalam satu cara kualitatif. Sudah sangat enggan untuk mematahkan pertahanan kostum Red Man's Soul. Sekarang benar-benar mustahil untuk menghadapi kostum Purple Man's Soul.
Mulai dari Zimang Warsaw, setiap kali Warsaw naik 1 bintang, Anda dapat memperbaiki 10 juta lebih banyak Spirit Bonus untuk memperkuat Warsaw. Pakaian Samsung Purple Mansion Soul itu lebih dari 10 kali lebih kuat dari pakaian Red Mansion Soul. Master Kota Troll itu, berani mengeluarkan kata-kata besar, justru karena dia tidak takut kekuatan guntur yang dipanggil oleh Chu Xingyun. Mungkinkah pencegahan ini hanya bisa berakhir? Dalam dengungan dingin, di bawah tatapan lebih dari 3,4 juta Suan Tianxian Men, Chu Xingyun membuka tangannya dengan bangga. Dalam sekejap, aliran air perak dengan cepat mengalir keluar, dengan cepat menutupi tubuh Chu Xingyun, dan meringkas kostum jiwa yang luar biasa. Melihat set pakaian jiwa berkilauan perak, semua murid Suantian menjadi gila, dan pakaian jiwa pria perak itu. Ini adalah pakaian jiwa pria perak itu. Jika kita mengatakan bahwa Red Man Soul Costume adalah juru bicara kekuatan utama di medan perang utama. Jika kita mengatakan bahwa Purple Man Soul Costume sudah cukup untuk menekan medan perang utama dan menjadi penguasa medan perang Suire primer. Jadi apa kostum jiwa perak Mans? Sederhananya, di seluruh medan perang utama Taiko, di seluruh kota Nanhuang, tidak ada lebih dari 100 orang yang benar-benar melihat kostum jiwa hantu perak. Belum lagi medan perang junior Taiko, bahkan di medan perang menengah, mengenakan set lengkap rumah mewah perak, masih belum ada yang berani memprovokasi keberadaan level iblis. Setelah memadatkan satu set lengkap kostum jiwa, Chu Xingyun menatap orang-orang di sekitarnya, dan kemudian berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu tunggu di sini sebentar, aku akan kembali ketika aku pergi." Di antara kata-kata itu, cahaya biru menyala, dan sosok Chu Xingyun menghilang langsung di menara. Momen selanjutnya, di alun-alun kota Nanhuang, di antara dua patung satu kiri dan satu kanan, satu timur dan satu barat, yang kosong, terletak di bagian atas patung di sisi barat, sesosok kepakan perak muncul seketika. Ribuan kilometer terpisah, Chu Xingyun dan Tuan Kota Nanhuang saling memandang. Dengan kedatangan Chu Xingyun, mata Lord of Nanhuang City melebar tajam ke batas, dan dia secara tidak sadar membuka kesadarannya, dan wajahnya ngeri. Silverman Soul Suit adalah jas jiwa terkuat yang diproduksi di medan perang Taiko menengah. Adapun Golden Mansions, dan kostum jiwa di atas Golden Mansions, mereka pada dasarnya dimonopoli oleh 10 kekuatan seperti gerbang abadi Star, dan tidak ada individu atau kekuatan lain yang bisa mendapatkannya. 10 kekuatan teratas berada di peringkat 10 besar, dan mereka tidak runtuh secara vertikal, justru karena mereka memonopoli sumber daya dari medan perang Suire tingkat tinggi. Di antara 10 kekuatan utama, aliansi ofensif dan defensif telah ditandatangani. Setiap pasukan yang dengan gegabah memasuki medan perang Suire senior dan bersaing untuk sumber daya kelas atas akan bersama-sama diserang oleh 10 kekuatan utama. Melihat setelan roh perak Chu Yingyun, penguasa kota Troll tahu bahwa hal-hal hari ini mungkin sulit untuk menjadi lebih baik. Namun, meskipun Chu Xingyun memiliki pakaian jiwa hantu perak, itu adalah set lengkap. Namun, untuk Chu Xingyun, Master Kota Troll masih memiliki pertempuran. Pertama-tama, pemilik Kota Troll memiliki jiwa ungu bintang 9, yang 8 bintang lebih tinggi dari Chu Xingyun. Oleh karena itu, tubuh pertempuran dari Master Kota Troll sudah cukup untuk memperbaiki 80 juta lebih banyak tulang roh daripada Chu Xingyun, dan kekuatannya 8 kali lebih tinggi daripada Chu Xingyun. Chu Xingyun memiliki pakaian jiwa mantel perak, tetapi pemilik Kota Troll memiliki tubuh perang bintang 9 ungu mang dan jiwa perang bintang 9 ungu mang, yang dapat sepenuhnya diimbangi, dan bahkan diserang balik. Setelah menghela nafas panjang, Master Kota Troll berkata, "Jangan berpikir bahwa dengan seperangkat pakaian perak men, Anda bisa menjadi tak terkalahkan di dunia, dan melakukan apapun yang Anda inginkan, Anda masih lembut." Dengan senyum dingin, Chu Xingyun juga tahu bahwa tidak mudah untuk mengalahkan pemilik Kota Troll ini. Tetapi panah ada di tali, tetapi harus dikirim. Mengambil napas panjang, Chu Xingyun menarik kekuatan dunia, dan kemudian langsung menginspirasi monumen kuno racun. Untuk mengalahkan pemilik Kota Troll ini, Chu Xingyun harus keluar semua. Dalam sekejap, tablet kuno racun bersemangat, dan sekelompok awan hijau dengan cepat berkumpul di bawah awan guntur. Saat tablet kuno racun dirangsang, dan ketika awan racun hijau perlahan terbentuk, saat berikutnya. Seluruh kota Nanhuang, seperti gempa bumi berkekuatan 9, bergetar hebat. Penggunaan kekerasan adalah antara tembok kota Nanan, bangunan, dan bahkan jalan-jalan. Di dalam lunas, hukum beracun hijau telah diilhami. Naga Taiko, meski banyak yang tidak beracun, tetapi ada juga banyak naga yang beracun, seperti naga beracun. 3.000 mil dari kota Nanhuang, aku tidak tahu berapa banyak tulang naga beracun yang terkubur. Pada saat ini, tulang-tulang yang telah mengumpulkan ratusan juta tahun racun telah terinspirasi. Merasakan semakin kuatnya kekuatan racun di awan racun, penguasa kota Troll itu tiba-tiba meringis. Sudah sangat sulit untuk bertarung melawan guntur, tapi sekarang, awan racun ini tampaknya mengandung kekuatan naga racun kuno, bagaimana cara bertarung? Melihat Master Kota Troll dengan dingin, saat berikutnya, Chu Xingyun langsung menginspirasi monumen kuno angin. Dalam rengekan sedih, angin kencang tiba-tiba naik di kota Nanhuang.
Pada saat yang sama, seluruh kota Nanhuang bergetar semakin keras dan banyak bangunan yang rusak bahkan mulai runtuh memperlihatkan lunas pucat di bawah bangunan. Hentikan itu, hentikan, kalau tidak Anda akan merusak kota Nanhuang. Melihat bangunan kota Nanhuang hancur berkeping-keping, penguasa kota troll akhirnya panik. Melihat tuan rumah kota troll dengan dingin, Chu Xingyun berkata, sebagai tuan rumah kota, Anda mewakili kehendak kota Nanhuang. Karena Anda memilih untuk melawan saya, maka saya akan menghancurkan kota kuno Nanhuang ini. Di antara kata-kata, Chu Xingyun mendesak dengan semua kekuatannya, aliran tenda listrik, sinar gas beracun, dan jejak angin naik dari lunas putih pucat. Seluruh kota kuno Nanhuang menjadi semakin ganas. Melihat bahwa seluruh kota Nanhuang akan dihancurkan, dan menyaksikan kubah langit, kekuatan yang terakumulasi menjadi semakin sengit. Penguasa kota Nanhuang akhirnya menundukkan kepalanya. Jika tiga energi utama angin, guntur, racun dan racun jatuh pada saat yang sama, bahkan jika ia memiliki tubuh mantel ungu dan jiwa perang dan mengenakan kostum jiwa mantel ungu, ia tidak akan bisa bertarung terlalu lama. Dan jangan lupa Chu Xingyun memiliki kostum jiwa bintang 2 bintang perak. Di depannya, kostum ungu jiwa Samsung Mang tidak ada artinya. Oleh karena itu, penguasa kota Nanhuang sangat jelas bahwa mulai sekarang, Chu Xingyun sudah memiliki kemampuan untuk mengalahkan dan bahkan membunuhnya. Di kota kuno Nanhuang ini, tidak ada yang bisa memenangkannya kecuali penguasa rumah mewah perak. Dengan kepala tertunduk, guru kota Nanhuang berkata dengan lemah, diam, mari, layani. Dengan dengusan dingin, Chu Xingyun berkata, saya tidak ingin membuat lebih banyak kejahatan, dan saya bersedia memberi Anda kesempatan. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, mulai hari ini, menyinggung keagungan gerbang Suan Tianxian, melukai murid-murid gerbang Suan Tianxian, dan menghancurkan 10 keluarga, jika Anda tidak bisa melakukannya, saya akan melakukannya sendiri. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun melanjutkan, namun, jika saya dipaksa untuk melakukannya dengan tangan saya sendiri, saya tidak akan menghancurkan 10 ras. Saya akan membunuh semua biksu dari ras ini di kota Nanhuang. Anjing tidak tinggal. Setelah berbicara, Chu Xingyun tidak lagi tinggal, menghilang tanpa jejak dalam kedipan cahaya biru. Pada saat yang sama, awan beracun dan awan di langit, dan angin topan mengamuk di udara, menghilang. Awalnya, Chu Xingyun berpikir bahwa energi yang tersebar ini akan menghilang antara langit dan bumi. Tapi melihat sekeliling, tenda listrik, awan beracun, dan angin topan, bahkan jejak bau, jatuh satu demi satu, dan mereka semua kembali ke lunas pucat. Di bawah Perang Dunia I, di bawah seluruh kota kuno Nanhuang, semua energi dalam lunas tidak dikonsumsi, tetapi ditambah banyak. Setiap lunas berkilau dengan batu giok putih seperti kilau. Melihat adegan ini, Chu Xingyun pasti senang, dan penguasa kota Nanhuang dan ras lain di kota Nanhuang menangis tanpa air mata. Jika energi ini benar-benar dikonsumsi, maka setelah jangka waktu tertentu, setelah menemukan sejumlah besar pembantu, Anda mungkin tidak dapat melakukan serangan balik dan menghancurkan gerbang abadi Suantian sepenuhnya. Namun, ternyata bukan saja energi ini tidak dikonsumsi, tetapi tampaknya telah menerima suplemen yang sangat besar dari dunia, yang terlalu membuat frustrasi. Saat Chu Xingyun menghilang, penguasa kota Nanhuang menghela nafas, mulai hari ini, para murid Suantian Immortal Gate adalah bangsawan kelas 1 di kota Nanhuang, dan tidak ada yang harus terluka, jika 10 keluarga terbunuh. Setelah berbicara, penguasa kota Nanhuang tidak tinggal sebentar, dan kembali ke istana penguasa kota dengan cepat. Jika mungkin, pada kenyataannya, penguasa kota Nanhuang tidak ingin mundur, tetapi masalahnya sekarang adalah jika dia tidak bertarung, dia mungkin terbunuh. Dan yang paling penting adalah, jika Anda terus bertarung, apakah Anda bisa mengalahkan Chu Xingyun, kota Nanhuang ini harus dikubur. Begitu langit awan dan awan beracun turun, semua orang di kota tandus selatan ini mati. Bahkan dengan, seluruh kota Nanhuang akan sepenuhnya runtuh dan menjadi kehancuran. Untuk menyelamatkan hidup, dan untuk menyelamatkan kehidupan kota Nanhuang, dan kehidupan semua orang di kota Nanhuang, pemilik kota Nanhuang harus menundukkan kepalanya, tidak berani mempertahankan kepalanya. Di sisi lain, dalam sekejap cahaya biru, Chu Xingyun kembali ke markas Suantian Xianmen dan kembali ke puncak menara. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun melambaikan tangannya, dan melepaskan biksu wanita yang tajam dan keras di ruang dimensi, dan mendarat di ruang terbuka di depan menara. Ribuan tulang roh jatuh seperti tetesan air hujan ke biarawan perempuan di gelombang tangan kanan. Menghadapi tulang roh yang jatuh dari langit, rahib perempuan itu tanpa sadar mengulurkan tangannya dan menyingkirkan semua tulang roh. Melihat biarawati dengan dingin, Chu Xingyun berkata, oke, kami dulu sering memikirkannya. Menurut permintaan Anda, kompensasi untuk 1000 tulang roh telah diberikan kepada Anda secara penuh. Sekarang, tinggalkan, Anda tidak lagi menjadi anggota Immortal Gate Suantian. Memalingkan kepalanya dengan kosong, dia melihat ke arah gerbang, tetapi orang yang seharusnya muncul tidak memiliki bayangan. Melihat bahwa biarawati itu panik, tetapi keras kepala menolak untuk pergi, Chu Xingyun menghela nafas. Dideru, monumen kuno angin diluncurkan langsung, dan hembusan angin menyapu tempat itu, langsung meniup biksu perempuan keluar.
Itu terbang lebih dari 3.000 meter, dan biarawan perempuan itu dalam keadaan kontrol yang memalukan, dan mendarat di jalan. Meskipun Chu Xingyun tidak cukup kejam, dia tidak berarti orang yang berhati lembut, dan dia tidak paranoid untuk tidak pernah membunuh seorang wanita. Namun, secara umum, tanggung jawab utama untuk insiden ini masih di gerbang abadi Suantian. Sebagai penggagas, jika terjadi kesalahan, Anda hanya dapat menanggungnya sendiri. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun berkata, "Sekarang, aku akan memberimu kesempatan terakhir. Jika kamu ingin pergi, pergi sekarang. Gerbang abadi Suantian tidak akan membuatmu bertanggung jawab." Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, "Adapun masalah kompensasi, Anda tidak perlu khawatir. Ketika saya menjual semua jiwa yang telah saya panen kali ini, saya secara alami akan memberikan kompensasi kepada Anda." Menghadapi kata-kata Chu Xingyun, lebih dari 3,4 juta murid tidak berbalik dan pergi. Dari 3,4 juta murid, jika setiap orang membayar 1.000 tulang roh, mereka harus membayar 3,4 miliar tulang roh. Ini jelas merupakan angka astronomi untuk semua orang. Namun, meskipun jumlah totalnya sangat besar, itu hanya rata-rata 1.000 roh per orang. Ada ribuan tulang roh, tetapi sangat sedikit, hanya untuk membentuk tubuh mantel putih, dibutuhkan 1.000 tulang roh. Namun, jika Anda menghabiskan 1.000 tulang roh, Anda dapat membeli identitas, status, dan keamanan. Itu benar-benar terlalu murah. Yang paling penting adalah, bagaimana jika Anda meninggalkan gerbang abadi Suantian? Tidak ada tim di belakangnya. Kemana dia bisa pergi bahkan jika dia meninggalkan Suantian Immortal Gate? Meskipun biksu yang berteriak mengatakan sesuatu yang sangat masuk akal, tetapi pada kenyataannya, semua orang adalah penduduk lama yang tinggal di kota Nanhuang, yang tidak akan tahu situasi sebenarnya. Memang, selama Anda pergi berburu, setiap orang akan memanen lebih dari 3 tulang roh setiap hari. Setelah 10 bulan, adalah wajar untuk memanen 1.000 tulang roh. Namun ketahuilah bahwa medan perang Taiko sangat berbahaya, terutama bagi wanita. Begitu mereka pergi berburu, mereka harus menghadapi lebih dari sekadar binatang buas. Bahkan, yang paling berbahaya adalah tim berburu ras berbintang lainnya. Biksu manusia, kekuatan lemah, adalah kesemek lembut yang khas. Hampir semua tim berburu dapat bertarung melawan tim berburu wanita tanpa ampun. Setelah tim berburu wanita dikalahkan, alien-alien itu tidak hanya akan menyambar tulang roh dan kostum jiwa yang telah mereka kerjakan begitu keras untuk didapatkan, tetapi bahkan melakukan beberapa hal yang sangat jahat kepada mereka. Bahkan jika itu ternoda, hal yang paling menyedihkan adalah untuk menghindari terungkapnya kejahatan, semua alien akan memilih untuk membunuh orang dan menghancurkan mulut dan reruntuhan mereka. Dengan kecepatan reproduksi manusia, setelah ratusan juta tahun, harus ada puluhan miliar atau ratusan miliar orang di kota Tandus Selatan ini. Tetapi kenyataannya, hanya ada lebih dari 8 juta manusia di sini. Mengapa hanya ada sedikit orang? Faktanya, alasannya sangat sederhana. Setelah biksu lelaki itu tiba di 9 bintang Gunung Hijau, ia akan meninggalkan kota Nanhuang. Biksu perempuan meninggal di luar kota, dalam perjalanan berburu. Setiap tahun, ada 2 atau 300 ribu rahib perempuan yang dirampok, dicemari, dan dibunuh oleh alien. Ras manusia adalah salah satu ras terlemah di langit berbintang. Biksu manusia bahkan memiliki setengah kekuatan biksu jantan. Karena itu, untuk berbagai tim berburu dari ras yang berbeda, tim berburu yang terdiri dari para suster Teran adalah rumah harta karun yang bergerak. Dimungkinkan untuk menyingkat 2 atau 3 tulang roh dengan memotong 100 binatang jiwa. Namun, jika Anda sniper tim berburu wanita manusia, Anda bisa mendapatkan ratusan atau bahkan ribuan tulang roh. Itu bisa dikalahkan sesuka hati, dan Anda juga bisa menikmati kesenangan. Akhirnya, Anda bisa mendapatkan banyak semangat dan kostum jiwa. Siapa yang bisa menolak hal yang begitu indah? Hal yang paling menyedihkan bagi semua biarawan wanita adalah bahwa itu bukan hanya antar ras. Begitu mereka bertemu di alam liar, bahkan tim berburu yang terdiri dari biksu jantan akan menyerang mereka. Biksu laki-laki manusia akan melakukan apa yang dilakukan orang asing terhadap mereka, bahkan cara dan metode penghinaan lebih beragam, membuat orang tidak bahagia. Hal yang paling memalukan bagi beku manusia adalah bahwa mereka tidak dapat hidup tanpa berburu. Jika Anda pergi berburu, Anda harus menghadapi semua ini, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Karena itu, jika Anda mengatakan Anda akan memanen 3 tulang roh dalam 1 hari dan 1.000 tulang roh dalam 10 bulan, dapatkah perhitungannya dihitung seperti ini? Jika tulang roh benar-benar menguntungkan, jika semuanya benar-benar mulus, mengapa rahib perempuan di sini? Bahkan, setiap kali dia pergi berburu, para biarawati bersembunyi dan berhati-hati. Setiap kali saya bepergian, setidaknya 5 dari 10 tim berburu tidak akan pernah kembali. Bahkan jika mereka kembali dengan sukses, para anggota benar-benar tidak lengkap. 5 dari 10 orang akan mati. Sangat kejam dan realistis, tetapi ini adalah medan perang Taiko. Medan perang Taiko adalah tempat di mana 10.000 ras bertarung. Medan perang paling berbahaya tidak pernah berupa binatang buas, tetapi ras alien, bahkan tim pemburu ras yang sama.
Jika itu hanya untuk berburu binatang buas, maka di sini tidak disebut Taiko Battlefield, tetapi Taiko Hunting Ground. Selama ratusan juta tahun, tidak ada yang pernah berpikir ini adalah tempat berburu, ini adalah medan perang yang sesungguhnya. Kekejaman dan kenyataan adalah hukum besi di medan perang. Di medan perang, survival of the fittest dan fittest akan bertahan hidup, hanya yang kuat yang akan dihormati. Di sini, kebajikan dan moralitas tidak punya tempat sama sekali. Karena itu, hanya ada dua jalan sebelum semua biarawati. Cara pertama adalah tidak berburu dan mati dalam kemiskinan. Cara kedua adalah pergi berburu, dan kemudian ditebang dengan kejam oleh suku-suku berbintang, dan mati di medan perang Taiko. Di medan perang, kelemahan adalah dosa asal. Sekarang, Suan Tianxianmen telah bangkit. Tepat di depan semua orang, tuan mereka menekan kota Nanhuang, dan memaksa busur memalukan kota Nanhuang Zhu untuk menekan langit berbintang. Meskipun saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, semua orang tahu bahwa setidaknya untuk sementara, mereka aman. Kecuali seseorang dapat menaklukkan dan membunuh penjaga gerbang, jika tidak ada yang berani menyakiti mereka, jika tidak mereka yang menunggu mereka akan dimusnahkan oleh 10 klan. Jadi, belum lagi godaan dari ribuan tulang roh, pada kenyataannya, bahkan jika mereka ingin menggali 1000 tulang roh, mereka pasti akan tetap tinggal dan tidak akan pergi. Dalam keheningan, Chu Xingyun mengambil nafas dan berkata, jika kamu tidak pergi sekarang, maka di masa depan, kamu tidak bisa pergi lagi, jika tidak kamu akan diadili oleh Xianmen. Terlihat megah selama seminggu, Chu Xingyun melanjutkan, perlakukan mereka yang menilai gerbang abadi, jadilah pelakunya. Menghadapi ancaman Chu Xingyun, tidak ada yang mau pergi. Semua biarawan wanita memandang Chu Xingyun pada saat ini. Pada saat ini, bahkan jika seseorang mengendarai mereka dengan tongkat, mereka tidak akan pergi. Setelah menunggu 100 napas dan memastikan tidak ada yang tersisa, Chu Xingyun tersenyum nyaman. Sebagai sekte, yang terpenting adalah manusia, ada yang punya segalanya. Sebenarnya, Chu Xingyun sangat khawatir semua orang sudah kehabisan. Yang disebut banyak orang itu kuat dan banyak orang yang pandai menangani banyak hal. Dengan banyaknya orang yang hadir, pengembangan gerbang abadi Suantian pasti akan berada ribuan mil jauhnya. Jika 3,4 juta orang masing-masing mendapatkan tulang Sanling setiap hari, maka dalam setahun, mereka bisa mendapatkan 30 hingga 4 miliar tulang Ling. Ini jelas merupakan aset yang luar biasa. Dan jika jumlahnya terlalu kecil, hanya 10.000 atau 20.000, maka total pendapatan sangat terbatas. Chu Xingyun berkata dengan datar, karena semua orang ingin tinggal, maka semuanya hanya bisa datang sesuai aturan. Setelah jeda, Chu Xingyun berkata, saya akan mengisi gudang pakaian jiwa sesegera mungkin, dapatkan pakaian jiwa sebanyak mungkin untuk semua orang untuk disewa. Setelah berbicara, Chu Xingyun tidak tinggal lagi, dan kembali ke menara dalam sekejap. Melihat Chu Xingyun pergi, Lulu berdiri untuk pertama kalinya, mengumumkan konferensi, yang berakhir. Pada saat yang sama, Chu Xingyun memanggil Miao Miao kepadanya, dan memberinya banyak jiwa. Chu Xingyun memiliki 100.000 set rumah besar putih, 40.000 set rumah besar hijau, dan 20.000 set rumah besar biru. Setelah pelajaran ini, kostum jiwa di atas rumah-rumah biru tidak akan lagi dibagikan kepada orang-orang biasa, jika tidak itu hanya akan menarik mata orang lain, atau bahkan mengambil risiko. Menurut pengaturan Chu Xingyun, 100.000 set kostum Mansoul putih dibagikan kepada biksu perempuan yang lebih muda dan lebih lemah untuk membentuk tim berburu untuk berburu binatang buas tulang dan mendapatkan tulang roh. 40.000 set kostum roh hijau didistribusikan kepada biksu wanita yang lebih tua dan kuat, yang membentuk tim berburu untuk berburu binatang jiwa jenazah dan mendapatkan kostum roh hijau. Adapun 20.000 set kostum Blue Mansoul, 31 set kostum Red Mansoul bintang 1, dan 5 set kostum Red Mansoul bintang 2, untuk sementara kita akan memasuki ruang dimensi dan membuat pengaturan nanti. Segera, Miao Miao menyebarkan berita baru dengan cepat. Saya mendengar bahwa Suantian Immortal Gate memiliki begitu banyak 100.000 set kostum jiwa putih Mans dan 40.000 set kostum jiwa Green Mans begitu cepat sehingga semua biarawan perempuan sangat senang. Meskipun masih ada lebih banyak beku dan lebih sedikit bubur, itu masih tidak cukup poin. Tetapi setiap orang adalah manusia, dan memiliki kekuatan tingkat kaisar, dan tidak ada cacat dalam kecerdasan. Dengan kostum jiwa ini, Anda secara alami bisa mendapatkan lebih banyak kostum jiwa. Selama Anda berpegang teguh pada itu tidak akan lama, bahkan jika Anda memiliki satu set untuk setiap orang, saya khawatir akan ada surplus. Setelah para saudara perempuan Kueng Xianmen mengenakan kostum kulit hijau, bukan tidak mungkin untuk memasuki medan perang Taiko 3. Meskipun kekuatan individu lemah, selama ada angka absolut, tidak ada yang berani mencegat mereka di depan mereka. Di medan perang, kuantitas selalu menjadi salah satu faktor terpenting. Dalam beberapa hari berikutnya, gerbang abadi Suantian menjadi inti dari semua ras di kota Nanhuang. Semua orang berharap untuk bergabung dengan Suantian Xianmen dan menjadi anggota Suantian Xianmen, untuk mendapatkan jaminan keamanan. Namun, gerbang abadi Suantian telah sementara menutup gerbang, dan tidak ada yang akan menutupnya.
Yang disebut memakan biji-bijian panjang dan tumbuh bijak karena kita semua tahu bahwa biksu dan bubur akan menunda semua orang, kesalahan yang sama secara alami tidak dapat dilakukan lagi. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa semakin banyak Suan Tianxianmen menolak untuk menerima, semakin banyak orang ingin bergabung, dan bahkan beberapa orang menyarankan bahwa bahkan jika Anda membayar kesempatan itu mungkin. Selama Anda dapat memastikan keselamatan semua orang, tidak ada masalah untuk menyerahkan 5 atau 600 tulang setiap tahun, atau bahkan lebih. Ini dapat diterima selama ada sedikit surplus setiap tahun untuk memastikan bahwa setiap orang dapat bertahan hidup. Menghadapi ini, Chu Xingyun mendirikan 10 pilar surgawi di luar gerbang Suan Tianxian, dan semua orang dapat berpartisipasi dalam ujian. Siapapun yang dapat lulus tes dapat bergabung dengan gerbang Suan Tianxian, dan langsung menjadi 30.000 gerbang Suan Tianxian. Selain itu, Chu Xingyun mengumumkan semua manfaat dan manfaat 30.000 orang. Sebagai penjaga pintu, Anda perlu menggunakan hidup Anda untuk mempertahankan martabat dan kemuliaan Suan Tianxianmen, menjaga keamanan Suan Tianxianmen, dan mendedikasikan diri Anda untuk Suan Tianxianmen. Semua yang Anda miliki, termasuk jiwa dan kehidupan, akan menjadi milik Suan Tianxianmen. Tentu saja, memberi itu tidak sepihak, dan setelah memberikan segalanya, semua orang akan mendapatkan segalanya. Selama Anda menjadi beku, maka pakaian jiwa disediakan oleh sekolah Xianmen. Dan 30.000 orang dibayar, dan setiap bulan akan menerima gaji 1.000 tulang roh untuk pengeluaran sehari-hari. Menghadapi hal-hal baik seperti itu, adakah yang akan menolak? Meskipun secara nominal kehilangan segalanya, gaji 1 bulan semangat tulang sebulan sudah cukup bagi semua orang untuk kehilangan nyawa mereka. Anda harus tahu bahwa jika Anda ingin mendapatkan 1.000 tulang roh, bahkan jika Anda tidak berakhir sehari, butuh 1 tahun untuk berburu. Tapi sekarang, gaji sebulan sangat banyak. Oleh karena itu, segera setelah 10 pilar langit berdiri, mereka menarik perhatian semua orang. Selama Anda bisa menjadi 30.000 pengikut, Anda bisa mendapatkan gaji 1.000 roh setiap bulan. Hal yang bagus, seluruh kota Nanhuang tidak lagi dapat menemukan yang kedua. Tidak hanya biarawan wanita di luar Xianmen, tetapi juga para biarawan wanita di dalam Xianmen, tidak mungkin untuk melepaskan hal-hal baik seperti itu. Setelah seminggu penuh, jumlah orang yang berhasil melewati tes 10 Tianzu akhirnya mencapai 30.000. Awalnya, tes selesai, dan perekrutan dormen juga selesai. Namun, semua beku perempuan yang tidak menguji tidak mau melanjutkan ujian, dan pada hari terakhir, 3.000 orang lainnya berhasil lulus ujian. Setelah diuji oleh 33.000 orang, 10 Tianzu akhirnya mencapai batasnya dan langsung terbakar, membuatnya tidak dapat digunakan. Setelah mendengar berita ini, Chu Xingyun mengerutkan kening dan membuat keputusan. Karena surga membantu Suan Tianxianmen membuat pilihan, 33.000 orang ini akan tinggal. Segera keempat saudari Lulu menyerahkan semua formulir tes. Setelah beberapa lirikan, Chu Xingyun tersenyum. Di antara 33.000 biarawan wanita yang lulus ujian, ada lebih dari 3.000 yang benar-benar jenius. Adapun orang lain, meskipun mereka dianggap jenius, mereka umumnya tidak terkemuka. Segera Chu Xingyun mengeluarkan 3.000 formulir teratas secara individual dan mengikatnya ke dalam volume. 30.000 formulir sisanya terikat secara terpisah. Menyerahkan semua 33.000 formulir kepada Lulu, Chu Xingyun berkata, 3.000 jenius top akan membangun pasukan terpisah yang disebut Suantian Dragon Reader. Naik naga Suantian. Mendengar nama itu, Lulu melakukan tembakan tajam di matanya, jelas, dia sangat tertarik dengan tim ini. Namun, meskipun Lulu akrab dengan Chu Xingyun, dia tidak dianggap jenius top, dan Chu Xingyun tidak mungkin untuk berbaur. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, kamu punya pekerjaan, Suan Tianlongqi ini, aku akan secara pribadi memerintahkan, kamu tidak ingin memikirkannya. Mengangkat bibirnya, Lulu berkata, bagaimana dengan 30.000 orang? Menggelengkan kepalanya lagi, Chu Xingyun berkata, 30.000 orang juga tidak akan bekerja. Aku akan segera memindahkan mereka dari kota Nanhuang, dan kamu, harus duduk di markas. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Lulu sedikit berkecil hati. Melihat adegan ini, Chu Xingyun tersenyum sedikit dan menghibur orang-orang yang disebut melakukan yang terbaik dan memanfaatkan sumber daya mereka dengan sebaik-baiknya. Yang terbaik dari Anda adalah membentuk tim berburu dan berburu di medan perang Taiko 1. Ini adalah apa yang nenek moyangmu telah lakukan, dan ini juga pelatihan yang telah kamu terima sejak kecil. Jika kamu diizinkan untuk melakukan sesuatu yang lain, bukan tidak mungkin untuk melakukannya, tetapi jelas bukan untukmu, lanjut Chu Xingyun. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Lulu berkata dengan gembira, apakah Anda maksud bahwa kita harus membentuk tim lain? Mengangguk kepalanya dan Chu Xingyun berkata, tentu saja itu harus dibentuk, pada kenyataannya, tim terbesar adalah untukmu. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Lulu berkata dengan penuh semangat, apakah itu yang terbesar? Seberapa besar itu? Dengan senyum santai, Chu Xingyun berkata, untuk saat ini, kita dapat membentuk tim berburu dengan jumlah total 3 juta. Di masa depan, perkiraan konservatif itu juga akan menjadi puluhan juta.
Mendengarkan kata-kata Chu Xingyun, Lulu menyeringai konyol, hehe tertawa. Melihat seringai Lulu, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, biasanya, mereka hanya tim berburu, yang bertanggung jawab untuk berburu binatang buas tulang dan binatang buas jiwa, dan mendapatkan tulang roh dan kostum jiwa. Lulu mengangguk dan berkata, aku tahu. Begitu kita bertarung, tim berburu kita adalah penjaga Xianmen, mencekik semua musuh asing. Melihat Lulu sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, masalahnya di sini akan diserahkan kepada saudara perempuan Anda dan 4 orang. Segera, saya akan mengeluarkan perintah Xianmen untuk menjadikan Anda 4 diaken ketika saya pergi, gerbang abadi Suantian akan diambil olehmu. Lulu langsung sangat senang dan bingung. Setelah beberapa saat, Lulu berkata, bisakah Anda memberitahu saya, apa yang harus saya lakukan, bagaimana? Setelah merentangkan tangannya, Chu Xingyun berkata, aku tidak bisa memberitahumu ini. Singkatnya, itu adalah untuk membentuk tim berburu, pergi berburu, mendapatkan tulang roh dan kostum jiwa, dan memperluas gerbang abadi Suantian. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun menatap Miao Miao dan berkata, satu-satunya pekerjaan dari 3 juta pemburu ini adalah berburu, yaitu mendapatkan tulang roh dan kostum jiwa untuk 30.000 orang dan 3.000. Suantian Longqi digunakan untuk promosi. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, dan 30.000 biksu dan 3.000 penunggang naga Suantian perlu menggunakan hidup mereka untuk mempertahankan martabat dan kemuliaan Xianmen Suantian dan melindungi keselamatan Xianmen Suantian. Mengangguk, Miao Miao berkata, untuk tim berburu, serahkan saja kepada kami, tidak akan ada masalah, tapi untuk menghindari korban sebanyak mungkin, rune magis, aku tidak tahu apakah itu mungkin. Sambil mengerutkan alisnya, Chu Xingyun berkata, jangan berpikir tentang sengsing jade rune, kami tidak punya begitu banyak batu giok, tapi, jika itu adalah kertas rune, saya bisa memindahkan Anda 300 juta keping. Apa? 300 juta? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Miao Miao tiba-tiba membuka mulutnya karena terkejut. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun dengan sungguh-sungguh berkata, karena ada terlalu banyak orang di gerbang abadi Suantian, saya tidak dapat menjamin bahwa semua orang dapat menggunakan rune ajaib ini sebagai rune umum, dan banyak makan. Mengangguk dengan paksa, Miao Miao berkata, anak tangga yang kuat seperti itu tentu saja tidak dapat digunakan tanpa pandang bulu. Itu hanya dapat digunakan ketika Anda melarikan diri. Rune ajaib adalah kehidupan. Melihat Miao Miao dengan serius, Chu Xingyun berkata, untuk memastikan efek dari rune magis, Anda harus mencoba untuk mengontrol rune magis sebanyak mungkin, dan cobalah untuk tidak membocorkannya. Jika tidak, setelah orang asing juga memilikinya, maka rune magis tidak berarti. Dengan senyum santai, Miao Miao melambaikan tangannya, sebenarnya, jangan khawatir tentang hal itu. Gadis-gadis manusia kita mungil dan ringan, dan penggunaan pesona sihir yang terbaik adalah. Begitu kata-kata Miao Miao jatuh, Lulu menganggukkan kepalanya setuju, ya. Tinggi klan iblis lebih dari 9 meter, bahkan jika menggunakan rune ajaib, kecepatannya tidak terlalu cepat. Melihat dengan bangga pada Chu Xingyun, Jia di sebelahnya berkata, ya, bahkan jika dibandingkan dengan biksu manusia, berat gadis-gadis kami hanya sepertiga dari biksu, dan mereka juga menggunakan simbol magis, mereka benar-benar tidak bisa menyusul kami. Dan ada, ketika ketiga saudari itu membuka mulut mereka, Kiki tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, kekuatan mental anak perempuan kami jauh lebih kuat daripada para biksu laki-laki. Bagaimanapun, anak perempuan lebih berhati-hati dan spiritual. Relatif kuat, perbedaan kita adalah kekuatan fisik, tetapi energi kita tidak buruk. Mendengarkan kata-kata keempat gadis itu, mulut Chu Xingyun sedikit bergerak. 10 tes Tianzu sebenarnya adalah kekuatan mental. Bagi Fumi, kekuatan spiritual adalah motivasi terbesar. Rune, dan rune petir semuanya didesak oleh roh. Semakin tinggi kekuatan spiritual, semakin besar kekuatannya. Karena itu, 33.000 biarawan perempuan yang dipilih semuanya jenius dengan kekuatan spiritual yang sangat kuat. Perbedaan terbesar antara seorang beku laki-laki dan seorang beku perempuan adalah bahwa laki-laki itu kuat dan kuat, sementara anak perempuan itu ringan. Namun ketahuilah bahwa biksu wanita tidak lebih lemah dari biksu pria. Hanya di medan perang kuno ini biksu wanita lemah. Biksu jantan kuat dalam tubuhnya, sementara biksu betina kuat dalam roh. Malaria beracun dan rasa malu beracun dari medan perang Taiko menyegel semua serangan jarak jauh, jadi, kekuatan spiritual yang kuat dari para biarawati tidak bisa dimainkan sama sekali. Tetapi hanya dibandingkan dengan kekuatan dan kekuatan tubuh, biksu betina tentu tidak lebih baik dari biksu jantan. Adapun apakah kekuatan spiritual para biarawati benar-benar kuat, ini tidak perlu dibahas. Juga pergi berbelanja, beku perempuan sudah lelah berbelanja selama sehari, tetapi semangatnya tidak pernah lelah. Saat berbelanja dengan pacarnya, beku laki-laki itu mungkin bahkan tidak bisa menatap lama, mereka tidak lelah, tetapi semangat mereka hampir pingsan, dan mereka bahkan koma. Jika kita mengatakan bahwa dari segi tubuh, bakat seorang beku laki-laki adalah 3 kali lipat dari seorang beku perempuan. Jadi secara spiritual, bakat seorang biksu perempuan 3 kali lipat dari seorang biksu laki-laki.
Memang benar demikian. Di luar medan perang Taiko, beberapa biarawan wanita mendekati garis pertempuran. Secara umum, biksu perempuan pandai dalam serangan mantra jarak jauh, kekuatan dan kontrol mereka sangat bagus. Oleh karena itu, bahkan jika rune magis juga digunakan, kekuatan spiritual biksu wanita relatif kuat, dan efek percepatan rune magis lebih dari 50% lebih tinggi daripada biksu jantan. Selain itu, para biarawati itu mungil dan ringan, dan efek akselerasi yang sebenarnya meningkat 50% lagi. Di bawah kombinasi keduanya, rune sihir yang sama, kecepatan biksu perempuan 2 kali lebih cepat dari biksu laki-laki. Apa konsep menjadi 2 kali lebih cepat? Jika Anda berlari 100 meter, biksu wanita telah melewati garis finish, dan biksu jantan itu baru saja berlari setengah jalan. Melihat Chu Xingyun dengan bangga, Lulu berkata, selama ada cukup rune ajaib, tidak ada yang bisa menyusul biksu umat manusia di medan perang kuno ini. Mengangguk, Miao Miao berkata kecepatannya 2 kali lebih cepat dari biksu jantan. Ini didasarkan pada biksu jantan yang menggunakan rune tidak perlu dikontrol. Ini tidak secepat biksu wanita kita. Mengangguk sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata ini bagus. Saya telah khawatir tentang aliran Sengsing rune. Tampaknya sekarang saya tidak perlu khawatir. Menatap Chu Xingyun dengan serius, Miao Miao berkata, saya pikir bahwa Sengsing rune tidak perlu dikontrol, dan itu bisa dijual langsung. 100 tulang roh, semua orang bisa membayar harga ini. Apa? 100 tulang roh? Mendengar kata-kata Miao Miao, Chu Xingyun tidak bisa mempercayai telinganya. Menghadapi keraguan Chu Xingyun, Miao Miao berkata dengan acuh tak acuh, mengapa, hidup, bukankah itu berharga 100 tulang roh? Memang, rune-rune itu sendiri tidak berharga, tapi, hidup manusia itu berharga, bahkan tak ternilai harganya. Selama ada karakter magis di tubuh Anda dapat melarikan diri dalam sekejap ketika Anda dalam bahaya, yang setara dengan satu kehidupan lagi. Karena itu, meskipun tidak umum digunakan, sangat penting untuk membawanya bersama Anda untuk tujuan menyelamatkan jiwa. Pikirkan tentang hal ini, meskipun harga 100 tulang roh sangat tinggi, tetapi untuk menyelamatkan hidup, siapa yang tidak mau membawanya? Apa yang paling dikagumi Chu Xingyun adalah bahwa harga tulang bailing ini ditetapkan dengan sangat baik. Secara umum, seorang beku biasa menghasilkan 1000 roh per tahun. Jika Anda ingin mengeluarkan 1000 tulang roh dan membeli rune ajaib, saya khawatir sebagian besar orang tidak akan mampu menanggungnya. Tapi 100 tulang roh hanyalah penghasilan sebulan. Selama mereka dapat menyelamatkan hidup mereka, kebanyakan orang bersedia membayar pendapatan sebulan. Terutama ketika bertemu dengan binatang jiwa elit, menggunakan rune magis dapat menjamin keselamatan hidup dan membunuh binatang jiwa elit. Setelah pakaian jiwa terkondensasi, apakah itu pakaian jiwa pria kulit putih atau pakaian jiwa pria hijau, nilainya ribuan kali lebih tinggi daripada rune ajaib. Melihat penampilan Chu Xingyun, Lulu berkata dengan gembira, dengan rune ajaib, tim berburu kami dapat menyerang dan mundur, bahkan jika mereka dijarah suku lain, kita tidak bisa mengalahkannya. Ya, karena memang begitu, maka selain 300 juta Sengsing rune, aku akan memberimu 300 juta rune tersembunyi tambahan. Chu Xingyun berpikir serius. Karakter tersembunyi. Pada saat yang sama, keempat saudari Lulu menunjukkan ekspresi bingung. Menghadapi keraguan keempat gadis itu, Chu Xingyun tidak menjelaskan terlalu banyak dan mengeluarkan karakter tersembunyi, dan menyerahkannya kepada Lulu. Kamu masih menunjukkannya sendiri, merasakannya sendiri. Setelah mengambil karakter tersembunyi, Lulu tidak ragu sama sekali, dan langsung menginspirasi karakter tersembunyi. Dengan suara sedikit, sosok Lulu menghilang di tempat secara instan, yang dapat digambarkan sebagai tidak ada jejak. Melihat posisi berdiri Lulu dengan takjub, Miao Miao berkata dengan heran, apa yang terjadi? Kemana Lulu pergi? Di antara keraguan, sosok Lulu muncul dengan aneh dari udara, masih berdiri di posisi barusan. Melihat kosong pada ketiga Miao Miao, Lulu berkata, saya telah berdiri di sini, hanya terbungkus lapisan gelembung transparan, tidak bisakah Anda melihatnya? Gelembung transparan. Mendengar kata sifat Lulu, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Melihat penampilan Lulu yang lucu, Chu Xingyun berkata, itu bukan gelembung, tetapi ruang mikrodimensi. Bahkan, Anda hanya bersembunyi di kekosongan sekarang, bukan di ruang ini. Mendengarkan keajaiban Chu Xingyun, 3 saudara perempuan Miao dan Miao juga meminta tanda tersembunyi, dan itu langsung menginspirasi mereka. Di bawah tatapan Lulu, Miao Miao, Jia Jia, dan Kiki menghilang di depannya dengan suara lembut. Segera, Miao Miao muncul lagi, mengerutkan kening dan berkata, film itu terlalu rapuh. Saya mencoba untuk memindahkannya, tetapi segera setelah saya menyentuh film itu menjadi terlihat. Mendengar keluhan Miao Miao, Chu Xingyun tersenyum getir, apalagi yang Anda inginkan? Sepotong kertas rune, berapa banyak energi yang bisa dibawanya? Setelah menatap Miao Miao, Lulu berkata, apakah ini sudah sangat bagus? Jika Anda dapat melarikan diri ke dalam kehampaan dan bergerak bebas dalam kehampaan, bukankah itu tak terkalahkan?
Meludahkan lidah merah muda, Miao Miao berkata, saya tidak punya arti lain, saya hanya menguji efek khusus dari penyembunyian, jika tidak bagaimana saya bisa memperkenalkan dan menjelaskan kepada hadirin. Mengangguk dalam-dalam, Chu Xingyun berkata, itu benar, efek spesifik dari penyembunyian ini, saya belum mengujinya. Setelah berpikir sebentar, Chu Xingyun berkata dengan datar, simbol tersembunyi ini adalah perangkap rune instan, langsung bersemangat, instan tersembunyi, tetapi tidak dapat dipindahkan. Setelah hits film, efek tersembunyi segera dihapus. Mengangguk dengan jelas, Miao Miao berkata, berapa lama simbol penyembunyian ini paling banyak disembunyikan? Mengernyit, Chu Xingyun berkata, jika kamu tidak menyentuhnya, itu bisa bertahan setidaknya 1/4 jam, tapi, jika kekuatan mental cukup kuat, durasinya akan lebih lama. Mengangguk dengan jelas, Miao Miao berkata, saya mengerti, durasinya, 1/4 jam terendah, tetapi batas atas itu bervariasi dari orang ke orang. Lama bernafas, Chu Xingyun berkata, untuk saat ini, saya pertama-tama akan memberikan 300 juta rune magis dan 300 juta tanda tersembunyi. Adapun rune lainnya, tidak tepat untuk melepaskannya saat ini. Apa, ada fulu lainnya? Mata Lulu berbinar ketika mendengar kata-kata Chu Xingyun. Mengangguk dalam-dalam, Chu Xingyun berkata, Sengsing rune dan Hidden rune sebenarnya hanya rune yang paling tidak penting. Rune-rune yang sangat kuat untuk sementara tidak cocok untuk publisitas. Setelah mendengar kata-kata Chu Xingyun, Lulu menjadi semakin ingin tahu, tetapi dia juga tahu bahwa sejak Chu Xingyun mengatakannya, dia seharusnya tidak bertanya lebih banyak. Melihat tampilan Lulu yang gatal dan jengkel, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, jangan khawatir, itu berkisar dari 1 tahun hingga lebih dari 3 tahun. Anda akan melihat dan memiliki semua. Sambil tersenyum, Miao Miao berkata, tidak masalah, dengan simbol-simbol magis dan simbol-simbol tersembunyi, keamanannya benar-benar terjamin, dan, jika kita dapat menjual semua simbol ini, kita dapat menghasilkan banyak uang. Keberuntungan. Mendengar kata-kata Miao Miao, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Memang, 300 juta keping rune ajaib, ditambah 300 juta keping pembayaran tersembunyi, total 600 juta keping, masing-masing 100 tulang roh, itu adalah jumlah besar 60 miliar tulang roh. Namun, meskipun ada banyak tulang roh ini, konsumsi yang dapat diperkirakan sangat besar. Belum lagi, 30.000 orang saja akan dipromosikan ke Zimang War Soul dalam beberapa tahun. Mulai dari Zimang War Soul, setiap kali Soul of War dipromosikan, Anda dapat memperbaiki 10 juta tulang roh. Dengan hanya 30.000 pengikut saja, tubuh pertempuran bintang 1 Zimang diperkuat, yang membutuhkan 300 miliar tulang roh. Jika diperkuat ke 9 bintang Zimang, itu akan membutuhkan modal besar 3 triliun yuan. Adapun jiwa perang Yinmang, dan peningkatan tubuh jiwa perang Yinmang, Chu Xingyun tidak berani memikirkannya, itu pasti sosok astronomi. Dengan napas panjang, Chu Xingyun berkata, mengingat fakta bahwa setiap orang relatif miskin, jadi di gerbang abadi Suantian, semua anggota, masing-masing, akan memberikan 5 simbol magis dan 5 simbol tersembunyi untuk tujuan menyelamatkan jiwa. Setelah jeda, Chu Xingyun berkata, selain itu, 10 fulu ini, dengan nilai total 1000 tulang roh, juga dapat dianggap sebagai kompensasi untuk waktu dan energi yang hilang oleh semua orang dalam 10 bulan terakhir. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, keempat saudari Lulu terpana untuk sementara waktu, dan kemudian terpesona. Anda harus tahu bahwa fulu yang begitu berharga harus dirampok oleh semua orang. Sejumlah besar uang pada awalnya tersedia di tangan, tetapi Chu Xingyun sangat murah hati dan mengirimkannya langsung. Pikiran ini layak dikagumi semua orang. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, oke, kamu pergi untuk mengumpulkan 30.000 biksu dan 3.000 Suan Tianlongqi. Setelah mengangguk, keempat saudari Lulu dengan hormat menoleh ke Chu Xingyun dan berbalik untuk pergi. Dengan begitu banyak pakaian jiwa, keamanan terjamin. Sekarang ada rune-rune dan hidden rune. 2 rune yang menyelamatkan jiwa ini, masa depan Suantian Xianmen, sudah bisa diharapkan. Keempat saudari Lulu sangat jelas bahwa selama Xianmen Suantian dibiarkan berkembang untuk jangka waktu tertentu, maka Xianmen Suantian akan naik dengan cepat dan menjadi kekuatan besar di pihak yang mendominasi. Awalnya, untuk Chu Xingyun, keempat saudari itu hanya dianggap sebagai dermawan penyelamat jiwa. Untuk Chu Xingyun, keempat saudari lebih bersyukur dan berterima kasih. Tetapi sekarang, keempat saudari itu telah menyadari bahwa pikiran mereka harus mulai berubah. Anugerah yang menyelamatkan jiwa, tentu saja, harus dilunasi, tetapi rahmat dukungan dan rahmat penciptaan kembali perlu dihargai dan dilunasi lebih lagi. Sekarang, Chu Xingyun menyerahkan segalanya ke Suantian Immortal Gate. Satu-satunya hal yang dapat mereka bayar adalah bahwa mereka akan hidup sesuai dengan kepercayaan Chu Xingyun dan meneruskan gerbang abadi Suantian. Untuk tujuan ini, bahkan dengan mengorbankan nyawa, dia tidak akan ragu. Belum lagi bagaimana keempat saudari Lulu membagikan simbol-simbol suci dan tersembunyi, bagaimana membentuk tim berburu, bagaimana mengatur area perburuan masing-masing tim berburu, dan waktu berburu.
Di sisi lain, setelah Chu Xingyun memanggil 30.000 biarawan dan 30.000 penunggang naga Suantian, ia mengayunkan tangannya yang besar dan langsung memuat semua orang ke ruang dimensi. Kemudian, Chu Xingyun bergegas kembali ke kota Yaolian melalui arai teleportasi di lantai 6. Ketika 30.000 Suantian Men dan 3.000 Suantian Longqi akhirnya dibebaskan, mereka langsung terpana oleh pemandangan indah di sekitar mereka. Seperti kata pepatah, setelah daun hijau teratai tak berujung, lotus juga berwarna merah. Di ruang besar, ada daun teratai besar dengan diameter 3 km, 2 km, dan 1000 meter di mana-mana. Di antara daun lotus, bunga lotus dengan diameter lebih dari 10 meter, atau kuncup yang menunggu untuk dilepaskan, atau benang sari yang mekar, sungguh indah. Pada saat ini, 33.000 biarawati berdiri di atas daun teratai besar dengan diameter 3 km. Di depan semua biksu, Chu Xingyun berdiri dengan bangga di atas lotus dengan diameter lebih dari 10 meter. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun berkata dengan suara yang dalam, mulai sekarang Anda di masa lalu sudah mati, dan segala sesuatu di masa lalu tidak ada hubungannya dengan Anda. Melihat lingkungan yang aneh, mendengarkan kata-kata mendalam Chu Xingyun, semua biarawan wanita sedikit takut. Tetapi sampai sekarang, semua orang tahu bahwa ketakutan itu tidak berguna. Jika Chu Xingyun ingin membunuh mereka, itu tidak perlu upaya seperti itu. Melihat lebih dari 30.000 biarawan wanita, Chu Xingyun berkata, mulai sekarang, semua yang Anda tidak lagi milik Anda sendiri, semua yang Anda milik gerbang abadi Suantian. Mendengarkan Chu Xingyun, semua wanita biksu itu menjadi lebih gugup, bahkan banyak biksu perempuan bergidik. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.